Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Jamaah sekalian, khususnya jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa Dukuh Kupang Surabaya, dan umumnya seluruh kaum muslimin muslimat yang bisa menyimak kajian kami di subuh kali ini. Dalam kajian tafsir ini, mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena bisa menunaikan salat subuh berjamaah, sebuah perjuangan yang luar biasa, sehingga banyak ada gerakan-gerakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan secara istiqomah, dan mudah-mudahan salat subuh kita, salat jamaah kita, amal-amal ibadah dan amal saleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan usaha kita. Ya Allah, dilapangkan rezeki kita, disembuhkan segala sakit kita, juga segala sakit anggota keluarga kita. Ya Allah, mudah-mudahan bahagia sekeluarga. Ya Allah, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ayat berapa? Ayat 100 apa 101 ya? 101 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal qura. Begitulah, al-qura itu jamak dari al-qaryah. Ya. Qaryah itu desa. Di sini diartikan negeri-negeri itulah yang nakusu, kami Allah ceritakan, alaika kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi negara-negara, negeri-negeri, kampung-kampung, lingkungan-lingkungan di mana nabi-nabi terdahulu, kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu itu ya, telah diceritakan oleh Allah betapa mereka dibinasakan oleh Allah. Ya, berbagai macam musibah, azab Allah diturunkan di negeri-negeri itu karena kemaksiatan mereka, karena keingkaran mereka terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini diceritakan oleh Allah min ambaiha, dari berbagai macam beritanya. Dan insya Allah beritanya Allah itu tidak ada yang hoak. Ya. Beda dengan berita di dunia ini. Yang benar dianggap hoak, yang hoak dibenarkan. Bahkan ada pencipta-pencipta hoak, ada yang berita sesungguhnya dianggap hoak. Itu di dunia. Ya. Jadi memang tidak adil di dunia ini. Ya. Dan inilah yang harus kita alami, karena memang dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
untuk menguji kita agar di antara kita ini siapa sih sebetulnya yang paling bagus. Nanti akan difilter oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu kampung-kampung terdahulu, negeri-negeri terdahulu yang berita-beritanya telah dikisahkan, diceritakan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di antaranya begini, walaqad ja'athum, dan sungguh ya, teman-teman sudah datang kepada mereka. Sapa rusuluhum, rasul-rasul mereka. Jadi di tengah-tengah negeri mereka itu selalu didatangkan para rasul, didatangkan para nabi untuk memberi petunjuk kepada mereka. Bil bayyinati, dengan membawa tanda-tanda bukti, dengan membawa penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para rasul, para nabi datang di tengah-tengah umatnya itu tidak tangan kosong. Ya. Sehingga yang diceritakan itu, yang disampaikan itu benar-benar petunjuk dari Allah berdasarkan wahyu dari Allah. Ya kan? Jadi makanya di Al-Qur'an itu kan in huwa illa wahyu yuha, kan begitu. Jadi kehadiran Nabi Muhammad di tengah-tengah kita itu membawa wahyu, sak ngendikan-ngendikane, kata demi kata, kalimat demi kalimat itu selalu berdasarkan wahyu, dudu sakarepe dhewe. Dan yang benar dinyatakan benar, yang salah dinyatakan salah. Kalau di dunia ini kan masih kadang-kadang talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Masih ada campur aduk antara hak dan batil, haram dan halal. Bahkan tidak jarang mereka itu menutupi kebenaran, ya, menutupi kebaikan, karena ada beberapa kepentingan. Itu manusia, ya, karena nafsunya itu, karena nafsu ingin meraih sesuatu, sehingga kadang-kadang yang benar ditutupi, ya, sehingga yang muncul adalah sesuatu yang sebetulnya salah, tapi diformulasi sehingga menjadi sesuatu yang seakan-akan benar. Makanya kalau sindirannya Roma Irama itu loh Pak, ya, yang benar di penjara, yang salah tertawa, ya. Itu nggak tahu Pak Ahya tahu lagu itu nggak? Ya, itu tapi itulah dunia, itulah dunia. Makanya tadi di Al-Quran illa mata'ul ghurur, ya kan? Indonesia, dunia ini ya memang tempatnya keindahan-keindahan yang menipu sebetulnya. Fata Morgana. Inilah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para rasul yang diutus di tengah-tengah kaum mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan bil bayyinat. Bayyinat itu bisa diartikan tanda-tanda bukti kenabian mereka, tanda-tanda bukti kerasulan mereka. Bil bayyinat juga diartikan ayat-ayat yang menjelaskan betapa wahyu Allah ini, mengesahkan Allah ini, syariat-syariat Allah ini hendaknya disampaikan kepada umatnya untuk memberikan petunjuk jalan yang benar. Hudalil muttaqin, hudalin nas, ya kan? Itu seperti itu. Nah, fama kanu, nah ini sikap mereka dengan penjelasan, dengan tanda bukti yang sudah komprehensif, ya bahasa sekarang, yang begitu universal seperti itu, ternyata fama kanu liyu'minu, masih juga mereka tidak mau beriman. Orang kafir itu seperti itu, ya. Mbok sak gudang tanda bukti legane ngati, ya kan? Katanya ada berapa kontainer itu, Mas Ilham yang paham itu. Itu kalau sudah nggak percaya, nggak percaya. Fama kanu liyu'minu, mereka tetap aja tidak beriman. Bima kadzabu min qablu, sebagaimana mereka telah mendustakan sebelumnya. Jadi orang kafir itu bersikukuh untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, sekali tidak percaya, ya tidak percaya, diterangkan bagaimanapun juga ya tetap aja bima kadzabu min qablu. Sebelumnya dia mendustakan, diterangkan juga tetap mendustakan. Makanya begini surat Yasin, ya kalau nggak salah dia, sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu orang kafir. Padha ae. Cara bahasa Madura, padha bae dia pini ya.
Padha bae, mereka dikasih petunjuk yo, dikei peringatan yo tetap layu minun, apa meneh gak dikei peringatan. Itu orang kafir. Kenapa demikian? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena mereka dikunci mati. Kenapa dikunci oleh Allah? Karena perilaku mereka sendiri. Bukan berarti Allah yang menzalimi mereka. Karena saking ngapunten sakleknya kehidupan mereka, karena egoisme hati mereka, karena kekerasan hati mereka, sehingga tidak bisa menerima kebenaran dari Allah. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Kadzalika utawi mengkono-mengkono tidak berimannya orang-orang kafir itu, yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Yatba'u niku mbuntoni, cara basa Jawa. Mbuntoni itu menutup rapat, ya. Ditutup rapat hati mereka. Ala qulubil kafirin, hati-hati orang-orang kafir itu sudah tertutup, terkunci, khatamallahu ala qulubihim itu, sehingga tidak lagi sudi beriman. Setidak-tidaknya kalau tidak terkunci itu kan begini, setidaknya ragu lah, bener nggak ajaran Al-Quran itu. Ya. Siapa yang bisa bayangkan seorang Deddy Corbuzier itu bisa mendapat hidayah Allah? Bisa jadi awalnya karena sebuah keraguan. Ya. Kemarin saya ngisi di Halal Bihalal di JW Marriott. Ya. Seorang general manajernya itu dari orang luar negeri itu, Amerika atau mana itu. Awalnya sebagai seorang yang non muslim ya, yang penting pokoknya toleransi. Bagaimana para karyawannya ini ahli ibadah, difasilitasi, ada masjidnya, ya, ada kajian-kajian keislamannya. Dari situ kemudian ternyata Islam itu begini, ya, luar biasa. Akhirnya alhamdulillah jadi mualaf, masuk Islam. Sampai pidatonya itu tak rekam. Kenapa? Karena bahasa Indonesianya itu mirip-mirip kayak ludruk yang berperan Belanda itu loh. Jadi ya modelnya kaku-kaku gimana gitu. Ada dua yang saya ngalami seperti ini. Itu dari Amerika, yang satunya yang kemarin waktu hari ulang tahunnya Miwon dari Korea apa Jepang itu juga begitu. Bahasa Indonesianya ala-ala Jepang itu. Ya, apa itu yang belum saya ketemukan India ya. India biasanya kan nahi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini hidayah yang barangkali bisa muncul dari seseorang yang hatinya belum terkunci. Karena masih ada keterbukaan dirinya untuk mencari kebenaran. Ya. Betapa banyak teman-teman kita itu yang non muslim tapi menyadari betapa indahnya Islam. Itu seseorang yang masih hatinya masih bisa terbuka untuk menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah maka kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Menguji mati. Nah, lanjutan ini Pak 102 karena ada rangkaiannya. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Nah, lalu kemudian ya termasuk indikasinya, karakternya akhirnya apa? Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Kebanyakan mereka itu akhirnya tidak bisa konsisten komitmen memegang janji-janji mereka. Nah, konotasinya kalau ada orang yang tidak bisa pegang janji-janjinya, nah ini termasuk orang yang indikasinya terkunci hatinya. Kalau ada indikasi terkunci hatinya, berarti mereka adalah karakter-karakter orang-orang kafir. Nauzubillah gitu. Nah, terus kita kok ngarani orang kafir gimana? Ya kembalinya kepada diri kita. Bukan kok ngarani siapa-siapa, gitu loh. Nah, ada yang misalnya kok terasa, ya berarti merasakan begitu. Sama kok ngomongin ngono sih, kok ono sing tersinggung ngene-ngene misalnya gitu kan. Karena sekarang kan musimnya orang berjanji, Pak. Ya, jenengan calon presiden, calon legislatif, lah nek gak janji ora payu direwangi janji-janji. Kadang ora dadi kan gitu. Tapi hati-hati dengan janji-janji itu, ngoten lho. Nanti di hari kiamat akan ditagih semuanya itu. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Gitu. Kalau di surah Al-Isra itu adalah apa? Jadi innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu
mas'ulah. Jadi pendengaran kita, penglihatan kita, hati, perasaan kita yang nanti akan berjanji berbuat di dunia ini, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah maka wa ma wajadna li aksarihim min ahdin. Mereka kebanyakan tidak menunaikan janji-janji mereka. Nah, wa iwajadna aksarahum la fasiqin. Akhirnya dampak berikutnya adalah mereka tidak bisa kita temukan kecuali banyak yang berbuat fasik. Janjinya tidak dipenuhi, tidak mau beriman kepada Allah, yang benar ditutupi, yang salah dibenar-benarin, umpama ini ya kan. Nah, kemudian inilah tanda-tanda ciri khasnya orang fasik. Fasik itu apa? Ai fasid. Fasid itu apa? Halik, rusak. Rusak kehidupannya, rusak keimanannya. Keimanannya rusak bagaimana? Bisa tercampur karena syirik dan sebagainya. Ya, bisa fasik, munafik dan seterusnya. Itu rusak. Rusak perilakunya. Kenapa? Ya nggak peduli halal haram, nggak peduli benar salah. Yang penting pokoknya menang. Kayak lagu ini artis loh, ya. Pokoknya joget. Bapak harus banyak apa? Pokoknya joget. Akhirnya ngono, wis pokoknya menang. Akhirnya apa? Suwe-suwe pokoknya urip. Pokoknya terus. Nah, akhirnya apa? Tiang ibadah nggih ngoten, tiang salat nggih ngoten. Dijak salat bener niku lho. Wis toh pokoknya salat. Timbange ora salah. Nek awal-awal mungkin ada benarnya, Pak. Ya. Awal-awal ada benar. Tapi berikutnya harus dibenahi. Nek pokoknya salat terus ngoten niku sampai kemudian kita mengakhiri ajal kita, mengakhiri hidup kita dengan ajal kita. Nauzubillah min zalik. Wis pokoknya maca Quran bahasa Arab gak apa-apa. Itu sementara. Harus terus berusaha. Jadi kok berusaha sampai akhir hayat, kok semampunya seperti itu. Itulah yang kemudian berlaku namanya apa? Kebijakan Allah. Nah, punten tadi malam saya siaran di Suara Muslim, kebetulan karena menggantikan Ustadz Misbahul Huda ya, 2 kali ini dalam 2 pekan ini, dulu juga pernah berapa kali. Kebetulan saya ngajak si Gembul ini. Nah, ternyata diwawancarai juga spontanitas. Ditanya, apa yang membuat Dik Faiz ini tertarik untuk duet dakwah dengan abahnya. Waktu itu memang anak kecil kan, kelas 3 masuk kelas 4. Enak ya jadi dai itu, pulang-pulang dapat berkat loh. Ini kalau berpikir dewasa, lu gak oleh, itu namanya tidak ikhlas kan begitu. Tapi biarlah tidak apa-apa, menjadi pemicu dan pemacu, memotivasi. Makanya awake bunder ngono. Mangan enak-enak, prasmanan, wah enak dadi kiai rek. Akhirnya tertarik. Dari situ, maka bertahap. Tapi nek pokoknya lah ini yang keliru. Ngoten lho. Seneng berkate tok tapi gak mau mengembangkan bakate. Lah ini yang kemudian salah itu di situ. Inilah hadirin sekalian, maka marilah kita belajar dari tilkal qurana qussu 'alaika min ambaiha. Diceritakan oleh Allah kepada kita ini tujuannya supaya kita fa'tabiru, mengambil pembelajaran. Ya, untuk pengalaman bahwa orang-orang dulu itu ternyata seperti itu. Perilakunya, ibadahnya, keimanannya, sampai akhlaknya, sehingga berdampak Allah menurunkan azabnya. Hancurlah mereka seperti Nabi Lut, kaumnya bagaimana, semuanya diceritakan agar kita bagaimana Allah mengeman kepada kita, menyayangi kepada kita, agar kita tidak terkena azab sebagaimana mereka. Dan insya Allah dengan istiqomah panjenengan, dengan ibadah kita, mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi kita, meridhoi kita sekeluarga, sehingga menuai bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an
الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والظالمين والكافرين والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وسلم الأقصى يا الله وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والظالمين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, ya Allah, baik yang masih hidup dengan kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, mereka yang sudah berada di alam barzakh, ya Allah, terimalah amal-amal soleh mereka, lapangkan alam kubur mereka. Ya Allah, dapatkan mereka mendapat nikmat surgamu, ya Allah. Ya Allah, orang tua yang masih hidup bersama kami, bahagiakan mereka, panjangkan usia mereka, sehatkan jiwa raga mereka, ya Allah. Ya Allah, rahmati kami dan seluruh kaum muslimin di antara kami. Tolonglah para mujahidin yang menolong agamamu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah Masjidil Aqsa dan masjid-masjidmu, ya Allah, tempat sucimu, ya Allah, tempat kemuliaanmu, ya Allah, di mana kami bisa memujamu, beribadah kepadamu, bersujud ke hadiratmu dengan masjid-masjid yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, hidayai kami, ridhoi kami, berikan kami penolongmu, ya Allah, melalui kami mengkaji ayat-ayatmu Al-Quran. Jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia, istiqomah dengan rezekimu yang halal barakah, untuk bekal ibadah, berzakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah. Ya Allah, merawat putra-putri yang soleh, solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma